Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misna, siswa kelas 12 Sains dari SMA Boswa School Makassar. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan perdagangan internasional. Jadi yang harus diketahui pertama, apa sebenarnya itu perdagangan internasional? Jadi definisi dari perdagangan internasional merupakan suatu aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh dua negara berbeda. Perdagangan internasional dapat disebut pula dengan perdagangan internasional trade dan telah ada sejak pertengahan abad. Jadi lebih jelasnya, perdagangan internasional ini dapat terjadi ketika ada kegiatan tukar-menukar atau perdagangan yang dilakukan oleh dua negara berbeda dan tentu saja kegiatan tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak atau dua negara. Contohnya adalah saat kita membeli barang-barang impor dari suatu negara tertentu. Nah, dari aktivitas perdagangan internasional tersebut kemudian terbentuklah hubungan ekonomi antar negara untuk menjalin kerjasama. Jadi ada 3 bentuk hubungan ekonomi di antara negara. Yang pertama adalah terjadinya pertukaran output atau hasil yang diperoleh suatu negara dengan negara lain yang telah menjalin kerjasama. Jadi untuk perdagangan internasional ada pertukaran output atau suatu hasil yang telah diperoleh suatu negara untuk tentunya untuk menjalin kerjasama. Yang kedua adalah terbentuknya hubungan ekonomi dalam bentuk hutang piutang yang terjadi antara suatu negara. Yang ketiga adalah terjadinya pertukaran aliran produksi maupun pertukaran sarana produksi. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa kebijakan dari perdagangan internasional ini telah terjadi ribuan tahun yang lalu serta memiliki dampak dan manfaat terhadap kepentingan dan keberlangsungan ekonomi, sosial hingga politik suatu negara. Dari beberapa negara, perdagangan internasional ini menjadi salah satu faktor utama yang dapat meningkatkan gross domestic product. Jadi perdagangan internasional menurut negara partisipannya dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu bilateral, internasional regional, serta perdagangan nasional multilateral. Sedangkan menurut bentuknya, perdagangan internasional dapat dibagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu ekspor dan impor, konsinyasi, dan boarding crossing ataupun yang lainnya. Jadi setelah definisinya, tentunya kita akan membahas tujuan perdagangan internasional. Jadi tujuan perdagangan internasional ini tentunya untuk meningkatkan gross domestic product atau biasa dikenal dengan GDP. Artinya perdagangan internasional bertujuan untuk meningkatkan total nilai dari produksi barang maupun jasa yang dijualkan kepada negara lain yang biasanya waktunya itu sampai setahun. Namun untuk mencapai tujuan tersebut tentunya ada peraturan serta ketentuan yang berlaku. Nah, untuk tujuannya yang pertama ada untuk menaikkan devisa negara. Dari kebijakan perdagangan internasional adalah untuk menaikkan devisa negara dengan cara melalui pertukaran perdagangan dengan cara mengimpor maupun mengekspor barang yang ada di dalam ke luar negeri, dan begitu pula sebaliknya. Apabila devisa negara ini meningkat, maka akan menyebabkan hal pertumbuhan ekonomi. Jadi tujuan yang kedua itu adalah untuk pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi atau kenaikan produk nasional bruto atau dikenal juga GDP ini dihasilkan melalui faktor dari produksi milik warga negara yang tinggal di dalam maupun atau luar negeri, dan warga negara yang tinggal di dalamnya maupun yang tinggal di luar negeri termasuk dalam GDP jadi faktor produksinya. Yang ketiga, mempengaruhi kestabilitas harga barang ekspor. Stabilitas harga yang dimaksud merupakan cara pemerintah untuk mempertahankan harga ketika terjadi fenomena inflasi yang mulai meninggi. Yang keempat adalah eksistensi tenaga kerja. Jadi ini merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi kelancaran dari segala tindakan yang berhubungan dengan perdagangan barang ataupun jasa.
Jadi pertumbuhan ekonomi yang terjadi di suatu negara dapat membuat perusahaan pengekspor akan menerima banyak pesanan, sehingga perusahaan akan membutuhkan tenaga kerja tambahan untuk menyelesaikan permintaan konsumen, atau lebih tepatnya membutuhkan karyawan. Yang kelima, untuk memenuhi kebutuhan negara lain, seperti halnya bahwa tidak semua negara memiliki kebutuhannya masing-masing. Tentu kebutuhannya itu terdapat di negara lain. Jadi untuk itu kita butuh kebutuhan kita dari negara lain. Jadi kerjasama perdagangan internasional dapat membuat negara lain yang tidak memiliki barang maupun jasa yang diinginkan menjadi terpenuhi. Contohnya, saya sebagai warga negara Indonesia merupakan salah satu negara di Asia yang mengelola kedelai menjadi tempe. Sedangkan dari negara lain itu tidak mempunyai kedelai untuk diolah sepertinya negara di Eropa maupun Amerika. Oleh karena itu, dengan menjalin kerjasama sehingga negara lain bisa memenuhi kebutuhan nabatinya, yaitu kedelai yang diolah menjadi tempe. Nah, yang keenam, untuk memperoleh keuntungan secara internal dan eksternal. Kebijakan perdagangan internasional ini tentunya memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara internal maupun eksternal. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa negara tidak akan mampu untuk memenuhi kebutuhan penduduknya apabila negara tersebut tidak melakukan kerjasama dengan negara lain dan hanya mengandalkan dana atau anggaran dari pungutan pajak saja. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan penduduk, negara akan berusaha meraih keuntungan yang diperoleh melalui persetujuan kerjasama perdagangan internasional antara negara-negara lainnya. Yang terakhir adalah untuk memperluas pasar. Jadi tujuan dari perdagangan internasional ini selanjutnya adalah untuk memperluas pasar. Maksudnya sebuah perusahaan yang dalam negara tersebut dapat menjalankan mesin produksinya secara maksimal dan dapat menjual stok produk tanpa perlu mengkhawatirkan kelebihan produksi yang dapat mengakibatkan turunnya harga produk maupun jasa yang dijual. Selanjutnya adalah manfaat perdagangan internasional. Jadi setelah kita mengetahui definisi serta tujuan dari perdagangan internasional, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan manfaat perdagangan internasional. Jadi yang pertama adalah untuk membentuk hubungan persahabatan antar negara. Jadi dengan kita menjalin perdagangan internasional ini, maka kerjasama antar negara tersebut dapat membentuk relasi persahabatan dengan negara lain. Dengan terbentuknya persahabatan antar negara tersebut juga kemungkinan perluasan kerjasama di bidang atau sektor lain seperti bidang budaya, politik, hingga yang lainnya bisa terjalin dengan baik. Yang kedua, untuk menciptakan efisiensi serta spesialisasi. Jadi perdagangan internasional dapat membuat suatu negara memiliki spesialisasi di suatu bidang ekonomi. Artinya, negara yang membangun kerjasama tersebut akan memiliki produk yang mempunyai keahlian khusus serta berbeda dari negara sehingga dapat menghasilkan produk maupun jasa yang bernilai jual di negara ekspor lainnya. Yang ketiga adalah dapat meningkatkan kemakmuran negara. Jadi kegiatan perdagangan internasional ini dapat membawa kemakmuran pada suatu negara yang menyetujui kerjasama tersebut. Yang keempat adalah dapat mengurangi pengangguran. Hal ini sangat berpengaruh. Jadi dapat mengurangi pengangguran dalam artian seperti yang saya jelaskan, apabila produsen mendapatkan banyak pesanan dari permintaan konsumen, maka produsen perlu menambah tenaga kerja agar dapat melakukan pekerjaan dengan maksimal, atau dikenal dengan istilah membutuhkan lebih banyak karyawan. Yang kelima adalah mentransfer ilmu, pengetahuan, serta teknologi. Jadi selain keempat manfaat tadi, yang paling berpengaruh juga adalah untuk mentransfer ilmu, pengetahuan, serta teknologi. Jadi kemungkinan negara melakukan ekspor barang dengan basis teknologi canggih seperti mesin maupun alat modern kepada negara yang membutuhkan, sehingga menciptakan mobilisasi teknologi yang lebih cepat dari negara pengimpor. Yang keenam adalah dapat menstabilkan harga. Secara tidak langsung, perdagangan internasional ini dapat menstabilkan harga yang beredar di pasar domestik negara tertentu. Caranya adalah dengan mengatasi kelangkaan barang yang dapat membuat barang tersebut memiliki harga jual yang mahal
melalui pengimporan barang. Selain dari manfaat, sekarang kita akan membahas kerugian dari perdagangan internasional. Jadi tidak hanya manfaat, melainkan ada sisi lain dari perdagangan internasional, yaitu kerugiannya. Jadi yang pertama adalah kemudahan mendapatkan produk impor dari pasar dalam negeri bisa menjadi penghambat pertumbuhan sektor industri dalam negeri. Yang kedua, barang impor dengan barang kualitas tinggi dan murah memunculkan perilaku konsumtif. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan pasar dunia maka akan ada eksploitasi sumber daya alam. Yang keempat, terlalu bergantung pada iptek dan modal asing sehingga pertumbuhan industri menjadi penghambat. Yang kelima itu pesaing industri yang tidak sehat membuat usaha yang bermodal kecil gulung tikar. Nah, yang terakhir adalah contoh dari perdagangan internasional. Yang pertama adalah kita negara Indonesia mengimpor biji kopi yang berasal dari negara Brasil. Yang kedua adalah penjualan kelapa sawit yang menjebol pasar internasional, yaitu Indonesia mengimpor beras dari negara Vietnam. Nah, adapun contoh lain yaitu Indonesia ekspor minyak kelapa sawit ke negara Malaysia dan Singapura. Jadi itu adalah salah satu contoh perdagangan antar negara, yaitu Indonesia dengan negara lain. Jadi sekian video penjelasan terkait dengan perdagangan internasional dari saya. Apabila ada kesalahan di dalamnya, saya mohon maaf. Kurang dan lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firsyade Artika dari kelas 12 Sains ingin membahas tentang perdagangan internasional. Pengertian perdagangan internasional, international trade atau biasa disebut dengan perdagangan internasional adalah aktivitas dagang yang dilakukan oleh antar satu negara dengan negara lainnya. Wahono Dipayana mengatakan bahwa perdagangan internasional adalah transaksi bisnis yang melibatkan dari satu negara. Nah, kebijakan perdagangan internasional memiliki manfaat serta dampak terhadap ekonomi, sosial, dan politik suatu negara. Salah satu contoh manfaatnya adalah perdagangan internasional adalah meningkatkan GDP atau Gross Domestic Product suatu negara. Nah, berdasarkan negara partisipasinya, perdagangan internasional ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu international bilateral, yang kedua perdagangan internasional regional, dan yang ketiga yaitu perdagangan internasional multilateral. Sedangkan dari bentuknya, contoh perdagangan internasional adalah impor-ekspor, package deal, konsinyasi, border crossing, dan sebagainya. Nah, lalu kita pindah ke ciri-ciri perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional ini sebagai bentuk aktivitas yang melibatkan negara lain yang memiliki beberapa karakteristik. Mengutip dari buku Perdagangan Internasional, Konsep dan Aplikasi, sifat-sifat istilah bisnis ini adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama dan yang paling pertama adalah pihak yang terlibat tidak saling mengenal satu sama lain dari sebelumnya, atau bisa dibilang tidak mengenal sebelum mereka bertemu. Lalu kemudian menggunakan bahasa internasional seperti bahasa Inggris. Lalu kemudian transaksinya menggunakan mata uang dominan. Contohnya dolar Amerika USD dan atau dolar Singapura SGD. Nah, apabila terjadi suatu konflik, penyelesaiannya merujuk pada konvensi internasional yang telah disepakati bersama. Nah, besarnya keterlibatan negara dalam mengatur pungutan maupun memberikan perlindungan pada pelaku bisnis. Nah, kemudian selanjutnya adalah pemenuhan persyaratan dan kepemilikan izin-izin tertentu diperlukan, khususnya di negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Lalu pihak saling mengenal setelah bertemu di media promosi maupun perwakilan dagang masing-masing negara. Lalu kemudian kita masuk ke tujuannya dari perdagangan internasional ini itu apa sih sebenarnya? Nah,
perdagangan internasional pun memiliki beberapa tujuan. Nah, yang telah saya rangkum beberapa, yaitu yang pertama, meningkatkan keberadaan tenaga kerja, memperluas jangkauan pasar, mendapatkan keuntungan, memberi pengaruh stabilitas pada harga produk ekspor. Nah, lalu kontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Lalu apa saja sih yang menjadi faktor dari faktor pendorong perdagangan internasional ini? Nah, perdagangan internasional dapat terjadi karena berbagai sebab dan penyebab. Seringkali tiap negara ini memiliki faktor yang berbeda-beda. Contohnya seperti Indonesia berbeda, Australia berbeda, Singapura pun berbeda. Nah, untuk faktor pendorong perdagangan internasional sendiri adalah yang pertama, perbedaan keadaan alam dan sumber daya manusia. Pertama, faktor pendorong perdagangan internasional adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda pada setiap negara. Yang seperti kita tahu, tiap negara ini mempunyai masing-masing sumber dayanya masing-masing, sumber daya alamnya masing-masing, dan biasanya dipengaruhi oleh letak geografis dari negara itu sendiri. Adanya ketersediaan kekurangan sumber daya alam inilah yang membuat negara-negara memberlakukan sistem perdagangan nasional. Tidak hanya ketersediaan sumber daya alam saja dapat menjadi faktor pendorong perdagangan Indonesia, tetapi ada juga sumber daya manusianya. Nah, kemampuan atau jasa dari seperti sumber daya manusia yang berbeda pada tiap negara ini menjadi penyebab suatu negara memberlakukan sistem perdagangan internasional. Nah, yang kedua yaitu tapi ralat yang pertama ini bukan menjual jasa ya teman-teman, tapi membantu. Nah, yang kedua, kebutuhan dan ketertarikan faktor pendorong perdagangan internasional selanjutnya yaitu kebutuhan dan ketertarikan dari negara itu sendiri. Nah, apabila suatu negara tidak menyediakan kebutuhan para penduduknya, negara tersebut dapat memanfaatkan kebijakan perdagangan internasional untuk menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh para penduduknya. Nah, selain kebutuhan penduduk, hal lain yang juga menjadi faktor pendorong perdagangan internasional adalah kebutuhan untuk perluasan target pasar. Nah, sebagai seorang produsen, melakukan perluasan target usaha itu dapat menjadi salah satu alternatif apabila terjadi penumpukan barang produksi dalam negeri. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat apa saja yang kita dapatkan dari melakukan perdagangan internasional ini. Nah, kebijakan perdagangan internasional ternyata juga dapat memberi beragam manfaat bagi negara yang menerapkannya. Salah satu manfaat perdagangan internasional adalah berperan penting pada pertumbuhan PDB suatu negara. Nah, manfaat lainnya adalah yang bisa didapat dari adanya perdagangan internasional itu adalah membuka kesempatan bagi suatu negara agar bisa memanfaatkan sumber daya lain secara proporsional. Selain kedua poin di atas, masih banyak sebenarnya manfaat lain yang bisa didapatkan melalui penerapan kebijakan ini. Untuk penjelasan lebih lanjutnya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah membangun kerjasama antar negara. Nah, itu salah satu manfaatnya ya, membangun kerjasama antar negara. Nah, dampak positif perdagangan internasional adalah salah satu sarana membuktikan relasi kerjasama antara antara satu negara dengan negara lainnya. Nah, lalu melalui hubungan perdagangan yang baik, tidak menutup kemungkinan negara tersebut akan bekerja sama pada bidang lain, contohnya seperti politik, pendidikan, militer, maupun teknologi. Lalu yang kedua, efisiensi produksi dan spesialisasi kerja. Nah, selanjutnya, manfaat perdagangan internasional adalah perdagangan internasional adalah menjadikan negara memiliki spesialisasi dalam
dalam salah satu sektor ekonomi. Artinya, negara maupun masyarakat akan mempunyai keahlian khusus dan berbeda-beda dengan negara lain dalam menghasilkan suatu produk atau jasa. Lalu yang ketiga yaitu transfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, dampak positif lainnya adalah ini. Perdagangan internasional adalah mobilitas iptek dari negara-negara maju yang negara-negara maju yang berkembang. Maksudnya iptek dari negara-negara maju ke negara berkembang. Nah, adanya kebijakan internasional memungkinkan suatu negara mengekspor barang berbasis teknologi seperti mesin atau alat modern ke negara yang yang memiliki keterbatasan dalam pengetahuan akan teknologi itu. Nah, lalu kemudian selain dampak positif, sebenarnya perdagangan internasional ini juga memiliki dampak negatif. Nah itu seperti yang saya bilang tadi, walaupun dia memiliki banyak manfaat, keuntungan, dan kebijakan perdagangan internasional, ternyata juga menimbulkan beberapa dampak negatif. Nah, yang pertama yaitu menurunnya produksi dalam negeri. Nah, ini sangat amat terjadi di era milenial karena kebanyakan milenial menyukai produk-produk yang diimport dari luar negeri daripada yang produk lokal sendiri. Nah, hambatan perdagangan internasional ada pada persaingan antar industri dalam negeri dengan industri luar negeri, terutama apabila produk dalam negeri ini memiliki harga yang cenderung lebih mahal dan masih kalah nama dibandingkan dengan produk dari luar negeri. Sedikitnya jumlah permintaan akan berpengaruh pada tingkat produksi barang itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu UMKM kesulitan bersaing dampak UMKM ini kesulitan untuk bersaing. Nah, dampak negatif dari perdagangan internasional adalah sulitnya UMKM ini untuk bersaing di pasar. Nah, keterbatasan modal seringkali menjadi masalah bagi para pemilik industri kecil. Dengan adanya aktivitas perdagangan internasional akan berpotensi memperkecil ruang berkembang industri kecil. Nah, yang ketiga adalah banyak negara yang menjadi ketergantungan terhadap negara lain. Nah, dari sisi pemenuhan kebutuhan, negara berkembang biasanya memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi pada negara produsen atau negara teknologi industri maju. Seperti yang kita ketahui, produksi barang elektronik ke otomotif sampai sekarang masih dilakukan oleh negara-negara maju dan negara berkembang selalu menjadi konsumen saja. Nah, selanjutnya saya akan membahas hambatan perdagangan internasional. Baik dari segi pelaku maupun pelaksanaan perdagangan internasional memiliki beragam tantangan untuk dihadapi. Nah, berikut ini hambatan aktivitas bisnis ini. Yang pertama itu adalah mata uang yang berbeda. Salah satu hambatan dari perdagangan internasional adalah ada penggunaan mata uang yang berbeda. Ini karena setiap negara memiliki nilai tukarnya masing-masing. Lantas, pembayaran akan terhambat apabila ada pengaruh terhadap tinggi rendahnya mata uang, seperti kebijakan pemerintah untuk membatasi jumlah jumlah impor pada negara. Nah, yang kedua yaitu lamanya waktu yang diperlukan untuk ke aktivitas ekspor dan impor. Nah, hambatannya juga ada di sini nih. Hambatannya juga dapat ditemukan dalam proses keluar masuknya barang seperti pada aktivitas ekspor dan impor. Sebabnya kenapa? Karena pengurusan perizinannya itu memerlukan waktu yang cukup lama. Sebagai dampak dari barang-barang tersebut harus memasuki berbagai wilayah asing untuk sampai pada lokasi tujuannya. Nah, yang ketiga yaitu bisa terjadi konflik pada ketika terjadi konflik pada suatu negara. Tak hanya mata uang nih,
tidak hanya mata uang dan aktivitas ekspor dan impor yang menjadi hambatan lain dalam perdagangan internasional. Ini adalah adanya keberadaan konflik dalam suatu negara. Perselisihan ini dapat berupa kerusuhan, kekacauan politik, dan juga perang. Nah, ini juga menjadi salah satu hal yang menghambat perdagangan internasional ini. Contohnya seperti pertempuran Rusia dan Ukraina. Ini memiliki efek yang sangat amat besar terhadap kegiatan ekspor dan impor dalam perdagangan internasional yang menyebabkan aktivitas berikut menjadi terhambat. Nah, lalu kemudian saya ingin memberikan beberapa contoh perdagangan internasional yang ada di negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Ada berapa banyak sih dan apa-apa saja? Mungkin kalian ada yang baru tahu, karena saya juga setelah membaca artikel saya baru tahu bahwa ada seperti ini. Nah, adapun untuk beragam contoh dalam bentuk perdagangan internasional yang ada di masyarakat Indonesia dengan negara lainnya, yaitu yang pertama, Indonesia ini mengimpor biji kopi yang berasal dari negara Brazil. Yang kedua, adanya perjanjian perdagangan antara negara Indonesia dengan Australia terkait perdagangan daging sapi. Nah, untuk yang suka makan daging sapi ini nih, ternyata daging sapinya itu adanya perjanjian perdagangan antara negara Indonesia dengan Australia terkait perdagangan daging sapi. Nah, ini untuk milenial pasti sangat amat tahu. Nah, adanya perdagangan via online antar negara. Nah, ini sangat amat banyak sekarang ini di era 2023 ini. Nah, yang keempat yaitu negara Indonesia ini mengimpor barang-barang kerajinan tangan ke luar negeri untuk menambah devisa negeri. Nah, lalu kemudian 5, ini juga milenial akan tahu semuanya, penjualan handphone merek iPhone di berbagai negara, tidak terkecuali saya. Yang keenam adalah penjualan kapal kelapa sawit yang menembus pasar internasional. Yang ketujuh, Indonesia mengimpor beras dari negara Vietnam. Lalu yang kedelapan adalah Indonesia barter nih sejumlah hasil kebun dengan kapal Sukhoi dari negara Rusia. Lalu yang kesembilan, Indonesia ekspor minyak kepala sawit ke negara Malaysia dan Singapura. Lalu kemudian yang ke-10 adalah Indonesia mengimpor barang-barang yang berasal dari Cina. Nah, makanya kalau kita ke pasar-pasar tertentu yang ada di Indonesia, kenapa kita bisa menemukan barang Cina yang cukup banyak di Indonesia, dan banyak juga peminatnya di Indonesia ini, karena Indonesia ini mengimpor barang yang berasal dari Cina itu sendiri. Selanjutnya saya akan membahas berita yang baru-baru saja terjadi tentang perdagangan internasional, yaitu CIPS sebut kebijakan perdagangan Indonesia perlu lebih terbuka agar. Nah, peneliti Center of Indonesian Policy Studies CIPS, Hasran menilai kebijakan perdagangan Indonesia perlu lebih terbuka di tahun depan. Tujuannya agar produk Indonesia bisa semakin diterima dan mampu bersaing di pasar internasional. Nah, kebijakan perdagangan terbuka dan minim hambatan non-tarif dapat membantu memberikan nilai tambah pada produk nasional lewat bahan baku berkualitas yang pada akhirnya akan menggerakkan industri nasional, ujarnya melalui keterangan tertulis pada Jumat 23 Desember 2022. Nah, baru-baru ini ya teman-teman, sementara itu masih banyak produk Indonesia yang membutuhkan bahan baku tetapi tidak dapat disediakan dari dalam negeri secara efisien. Alhasilnya pemenuhannya perlu dilakukan lewat impor. Karena itu pembatasan terhadap impor ini yang berlebihan tidak hanya berdampak pada kerugian yang dirasakan oleh negara eksportif, tetapi dapat menghambat pertumbuhan investasi di dalam negeri. Nah,
wacana pembatasan impor tuturnya perlu dipertimbangkan mendalam. Di satu sisi, pembatasan impor dilakukan terkait adanya kekhawatiran soal defisit neraca perdagangan. Di sisi lain, rencana pembatasan impor bisa menjadi bumerang untuk pemerintah sebenarnya, teman-temannya, karena salah satu dampak berpotensi terjadi akibat pembatasan impor adalah menurunnya kualitas tingkat kompetitif produk Indonesia. Nah, selain itu juga ada Hasran menyarankan Indonesia perlu beralih ke produk-produk jadi yang memiliki nilai tambah yang tinggi. Untuk itu, kebijakan yang bersifat proteksionis harus dilonggarkan, terutama untuk akses bahan baku industri, dengan mendapat akses bahan intermediate yang berkualitas tinggi dan lebih terjangkau. Nah, perusahaan ini akan lebih efisien dalam menghasilkan produk. Jadi, yang berkualitas lebih efisien dalam menghasilkan produk jadi yang lebih berkualitas. Ini berarti kebijakan yang selama ini dikampanyekan perlu dievaluasi kembali, ucap Hasran ini. Nah, memasuki 2023 ini, Indonesia juga nilai perlu meninjau ulang efektivitas kebijakan tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN, terutama untuk industri yang berteknologi tinggi. Hasran menuturkan membangun industri hulu memang bagus untuk pemanfaatan sumber daya alam. Namun, jika cara yang dipakai adalah TKDN, hal itu bisa mengorbankan industri hilir, terutama sektor manufaktur berteknologi tinggi. Nah, sebenarnya ada banyak cara untuk meningkatkan value add di Indonesia selain TKDN ini. Salah satunya adalah kebijakan yang bersifat insentif. Terlebih lagi, dengan sumber daya yang terbatas, menurut dia tidak mudah bagi Indonesia untuk fokus pada industri hulu dan hilir dalam waktu yang sama. Nah, perdagangan internasional adalah perdagangan yang diadakan suatu negara dengan negara lain yang meliputi kegiatan ekspor dan impor seperti yang tadi di atas. Nah, jadi kesimpulannya, perdagangan internasional ini terjadi karena perbedaan barang-barang yang dihasilkan oleh negara masing-masing. Nah, jadi maksudnya di sini adalah setiap negara tuh punya keahlian mereka masing-masing dalam memproduksi suatu barang. Contohnya seperti Indonesia yang kaya akan rempah-rempah dan kaya akan sumber daya alamnya. Nah, mereka Indonesia ini mengekspor barang-barang untuk dijual ke luar negeri karena memang Indonesia ahlinya adalah sumber daya alam. Nah, perbedaan tersebut juga meliputi perbedaan sumber daya alam seperti tadi Indonesia, perbedaan sumber daya manusia, perbedaan iptek, perbedaan sosial budaya, dan perbedaan harga barang. Nah, terkadang barang yang dari luar negeri itu lebih murah ketika ada yang biasanya lebih murah, ada yang biasanya lebih mahal dibanding ketika kita membeli produk dalam negeri sendiri. Maka dari itu kenapa milenial banyak sekali yang lebih memilih untuk membeli barang yang diimpor dari luar negeri. Nah, salah satunya itu juga yang membuat terkadang produk dalam negeri itu menurun drastis dan tidak laku di pasarannya. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan tentang perdagangan internasional. Mohon kalau ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.